Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya GBI Worldwide Palu. Kita ketemu lagi di acara Sermon Today dengan saya Pendeta Moncenoya, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah renungan firman Tuhan menguatkan kami, memerdekakan kami, dan membuat kami beriman makin hari makin kuat dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena kami punya Tuhan yang selalu membuat perubahan yang positif dalam kehidupan kami. Terpuja nama Tuhan, urapi hamba-Mu, dan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita membuka Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-55. Dikatakan begini: tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, Stefanus, ya, atau bahasa aslinya Stefanus, ya, itu mahkota. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mau kasih tema tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam menghadapi persoalan. Ya, peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus, Alkitab mencatat Roh Kudus sebagai parakletos dalam bahasa aslinya, yaitu sebagai penolong. Dan kita tahu penolong dan penghibur. Kenapa penolong? Karena manusia itu lemah, perlu ditolong, dan Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa kita perlu ditolong. Dan Tuhan Maha tahu bahwa manusia selama ia ada dalam dunia ini bisa ditimpa kesedihan, kesusahan, persoalan. Itu sebabnya dia perlu ditolong. Ya, saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus meninggalkan bagi kita kebahagiaan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara boleh nonton TV, stand up komedi, atau Mas Tukul pada acara Empat Mata sebelumnya, saudara-saudara, atau bukan Empat Mata, saudara-saudara, saudara bisa ketawa bahagia, setelah itu hilang kebahagiaan lagi. Karena bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara akan mendapat kekuatan. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, kisah di mana Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-55 dikatakan bahwa tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara dan saya jangan hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi jadi Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi dengan tempat yang maha kuasa, yaitu Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Stefanus ini, saudara, martir awal dalam pengejaran pengiringan dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam menghadapi persoalan bukan hanya penderitaan tapi maut, saudara, kematian maksud saya. Dan kita lihat di sini, saudara, kalau ada orang Roh Kudus, itu faktor pembeda dengan orang yang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hal yang pertama yang kita pelajari di sini dikatakan dalam ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, luar biasa. Ini yang pertama. Yang pertama, kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, waktu persoalan datang, dia mengarahkan pandangannya atau hanya memandang kepada Tuhan. Dia tidak mengharapkan pertolongan manusia. Kenapa? Karena sekelilingnya memusuhi dia semua. Hanya satu-satu jalan kekuatan, dia hanya memandang kepada Tuhan. Alkitab berkata dia menatap ke langit. Dia menatap ke langit, dan dikatakan bahwa dia katakan di situ dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Dia tidak lihat keliling sambil sakit hati, siapa yang merajam saya? Saya catat nih. Ya, saya akan lapor kepada orang-orang penting yang saya kenal.
Dia tidak mengandalkan koneksinya, dia tidak mengandalkan kekuatan manusianya, tapi dia memandang kepada Tuhan, yaitu harapannya hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Makanya jangan melihat masalah di sekelilingmu, itu akan melemahkan engkau. Tapi kalau engkau punya masalah, Roh Kudus ada dalam engkau, itu yang membuat engkau bisa memandang kepada surga. Dan pada waktu engkau memandang ke atas, Alkitab mencatat bahwa dikatakan bahwa melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya itulah sumber kemampuan dia, sumber kekuatannya itu dia memandang kepada Tuhan karena digerakkan oleh Roh Kudus, bukan melihat sekeliling. Ya, apa salah kita mencari pertolongan dari manusia, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, entah itu keluarga kita. Saya percaya kalau meminta pertolongan dari keluarga itu tidak salah, tapi pengharapan ini yang saya bicarakan, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya kalau saudara datang minta tolong kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara dikatakan bahwa dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Saudara dikasih, ini luar biasa. Ya, dia melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya. Dan lebih luar biasa lagi dikatakan begini, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ini menarik. Saudara, kalau saudara menghafal atau tahu tentang pengakuan iman rasuli, Alkitab mencatat apa? Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Duduk, saudara. Itu semua gereja di seluruh dunia tahu, Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Alkitab berkata apa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Di sini waktu Stefanus menang ke langit, dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bukan duduk, berdiri. Nah, saya mau beritahu saudara, pada waktu dalam penderitaan, engkau mengandalkan Tuhan, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, Tuhan Yesus menghargai. Apalagi ini martir, Tuhan menghargai. Tanda berdiri di sebelah kanan itu tanda menghargai. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan memperhitungkan semua pergumulanmu. Tuhan memperhitungkan dan mencatat semua. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, orang-orang martir itu bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan penguasa yang adil dan yang benar, engkau membalaskan darah kami kepada orang-orang yang menumpahkan darah kami. Firman Tuhan berkata bahwa sampai genap jumlah orang-orang yang akan mati syahid. Jadi dengan kata lain, kalau engkau tidak mati syahid, tidak ditentukan oleh Tuhan, maka engkau tidak mati syahid. Itu orang-orang pilihan saja, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh kita butuh Roh Kudus. Dan kita tahu dalam penderitaan Tuhan tidak pernah meninggalkan, makanya dia berdiri, saudara. Nah, itu luar biasa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua dan yang terakhir, dikatakan dalam ayatnya yang ke-59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal yang luar biasa, saudara, dalam penderitaan dia tetap mencari Tuhan, dia berdoa. Penyerahan diri kepada Tuhan, dia menyerahkan diri. Tapi bagi saya yang lebih luar biasa lagi, ayat 60 dikatakan, dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Sebelum dia meninggal, Alkitab mencatat bahwa sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kepada siapa? Mereka yang merajam dia. Poin yang kedua, Roh Kuduslah yang memampukan kita melepaskan pengampunan. Saudara disakiti, ya, ini satu bangsanya dia sendiri. Maunya bangsa ini harus membela dia, tapi justru menghakimi dia. Orang-orang yang menghakimi merasa dirinya benar. Memang orang hidup dalam kebenaran kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dan persoalan hanya untuk membuktikan iman percaya dan sikap hati, karakter Kristus yang muncul. Saudara punya odol, kalau dipencet baru tahu isinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang memampukan Stefanus melepaskan pengampunan. Saya kira tanpa Roh Kudus banyak orang yang sakit hati. Simpan sakit hati, engkau merajam saya, engkau menyusahkan saya. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat kita bisa melepaskan pengampunan. Seperti siapa? Seperti Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Saudara tahu itu? Orang berkata, kalau engkau anak Allah turun dari salib supaya kami percaya kepadamu. Kalau saya ini ada tergantung begitu, orang bilang begitu, saya turun dari salib, saya pukul dulu, baru naik lagi, saudara-saudara. Tapi apa saudara kasih Tuhan? Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Stefanus memiliki karakter yang sama. Dalam penderitaan, disakiti, bahkan maut menunggunya sebentar lagi, dia masih melepaskan pengampunan.
Dan pengampunan itu selalu identik dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan yang demikian mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jadilah kuat dalam Tuhan, dan biarlah engkau minta terus dibaptis oleh Roh Kudus, terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan renungan firman. Biarlah kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan kami mengandalkan Tuhan. Dalam mengalami persoalan, kami memandang hanya kepada Yesus Tuhan, satu-satunya pertolongan yang ajaib, yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus juga memampukan kami untuk tetap melepaskan pengampunan sebagai karakter Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.